Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, di hadapan apologet Kristen yang sangat cerdas, paham bahasa Ibrani Yunani, dan juga cukup mengerti tentang Al-Quran, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Uniriva menjadi pertanyaan yang tidak berbobot dan mudah dijawab oleh apologet Kristen ini karena dia sangat cerdas dan juga menguasai Alkitab. Saudara dalam Tuhan, pada akhirnya Uniriva dan teman-temannya tidak berkutik, dan tentu banyak poin yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari apa yang mereka bahas, mari kita simak, dan setelahnya mari kita berikan komentar kita di kolom komentar. Tuliskan komentar saudara, dan juga mari kita mendukung apologet Kristen dengan like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like sekarang juga, dan mari kita simak videonya. Ini maksudnya apa ini? Dosa, semua dosa kah itu menyebabkan maut atau bagaimana itu? Dan mautnya di mana? Ya, nanti ada tanya jawab ya, kita juga boleh jawab tanya dan apa hubungannya ini dengan penebusan dosa? Dosa itu, kalau dosa itu kan hamartia, melenceng. Jadi manusia itu diciptakan Tuhan untuk hidup kekal di Taman Eden. Tapi karena dosa, manusia mengalami kematian atau keterpisahan dengan Allah. Bahkan kematian di sini berbicara dua hal, kematian jasmani dan juga kematian rohani. Kematian jasmani itu manusia mengalami kematian, rohnya dengan tubuhnya terpisah. Kematian rohani berbicara manusia itu terpisah dari Allah. Jadi manusia diciptakan untuk hidup kekal dan untuk bersekutu dengan Allah, tidak berlangsung terus lagi. Kenapa? Karena dosa. Jadi manusia mati, itu artinya. Jenis dosanya yang mana aja tuh? Semua dosa kah? Dosa itu, dengar dulu, dosa itu kan tadi kan udah jelaskan, hamartia, melenceng. Itu artinya dosa. Melencengnya di mana? Mencuri itu perbuatan dosa. Jadi di Alkitab itu dibedakan antara dosa dengan perbuatan dosa. Dosa itu berbicara melenceng dari ketetapan Allah. Contoh, saya kasih gambaran, saya kasih penjelasan. Manusia diciptakan hidup kekal, karena dosa manusia mengalami kematian. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Allah, karena dosa manusia terpisah dari Allah. Manusia diciptakan untuk berkuasa di bumi, karena dosa manusia justru dikuasai. Manusia diciptakan hidup sempurna, karena dosa manusia hidup tercemar. Itulah yang disebut dengan dosa. Kalau perbuatan dosa, itu baru namanya mencuri, membunuh, mengambil istri orang lain. Itu. Mautnya di mana tuh, Ben? Ya, mautnya di mana? Maut itu kan berbicara kematian badani, kematian rohani. Kematian jasmani berpisah antara tubuh dan rohnya. Kematian rohani terpisah dari Allah. Tidak berkenan bersekutu dengan Allah. Nanti gak ketemu Allah gitu. Oh gitu. Kau bertanya di mana? Ya, nih. Gak nyambung. Iya, pertanyaannya di 1 Yohanes 5 ayat 16-17 ada upah dosa yang tidak mendatangkan maut gitu. Dosa yang tidak mendatangkan maut yaitu Oke, gini itu Erben, saya perjelas lagi ya Tristan. Sebut apa dosa yang dosa maut dan yang tidak maut gitu loh, itu Erben maksud si Tristan ini. Iya, di 1 Yohanes, coba bacain di 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Gitu, biar dia paham itu Erben. Kasih paham itu Erben. Pelan-pelan ya Pak Supir. Jadi, ketetapan Tuhan mana jika yang kita tahu, perhatikan baca baik-baik 1 Yohanes 5 ayat 16. Kita baca mulai ayat 13. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa ia telah mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tetapi tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dari si jahat, tidak dapat menyentuhnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Namun kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita percaya bahwa yang benar, supaya kita mengenal yang benar. Kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar.
dan hidup yang kekal. Oke? Dan panjang-panjang Ben, panjang kali. Ya kan saya baca dulu dong. Udah. Kau bilang tadi upah dosa adalah maut. Dosa di situ ketetapan Allah, manusia hidup kekal. Yang dosa tidak mendatangkan maut itu ketetapan Allah yang mana? Bentar ya. Tenang. Saya cari data dulu. Ini. Kita sarapan nih, Alun. Bang Kamu Erben, gimana? kalau jadi pengajar tuh yang harus sabar. Kayak aku ini sabar menghadapi Bang Erben. Dibilang setan aku terima, dibilang bodoh aku terima. Kata Yesus gini, barang siapa yang mengatakan saudaranya jahil, maka dia masuk neraka. Campakkan ke dalam neraka. Kalau misalkan yang saya tangkap itu Erben nggak bilang Unirivas. Dia dibilang aku bodoh loh tadi, dibilangnya aku setan. Tapi aku bersabar lah, karena aku ini kan kalau aku kan diajarkan dalam Islam bersabar. Ibaratkan kalau misalkan kita tidak mau mendengarkan nih, nah Aku dengerin loh Kak Ica aja tuh aku dengerin tahu. dengerin. Aku bukan Iya. nggak bela siapa-siapa. Nah, yang ini kan aku di sini host untuk ngedengerin. Nah, masuk itu Erben itu, nah sifat yang iblis yang tidak mau mendengarkan tuh ya begini jadi jatuhnya gitu. Oh, berarti Bang Erben iblis dong. Tadi aku nggak mau dia dengerin pas aku mau tanggapi lagi. Dia nggak mau dengerin aku. Kata dia kalau nggak aku ini kan penjelasan iki, kalau nggak dia turun Alkitab. katanya. Ini penjelasan tentang Alkitab. Nah, Oh, ya kalau udah, ya misalkan, udah. kecuali nih gini loh. Udahlah Bang Erben pokoknya baik aja lah. Bang Erben baik, ganteng, soleh, rajin baca Bible. Jadi bilang dia ganteng. Wah, bilang nih, bilang Erben ganteng. Yang ganteng itu. Ya. Dalam Islam kami nggak boleh suuzon, kami harus berprasangka baik kepada kalian gitu. Makanya aku berprasangka baik. Aku pikir tadi aku boleh bertanya banyak-banyak di sini sama Bang Erben karena aku berprasangka baik gitu. Ternyata enggak. Boleh kalau salah. dari tadi udah Boleh. jawab dengan baik. Kan Ya Umi udah. dari tadi bertanya, Enggak, tadi dijawab, aku- dijelasin, tapi Ih, ini Kak, ya, satu aja Kak kamu Ica udah jawaban. kakak bentar Kak Ica Jadi tuh Umi ngomong ini apa yang Kak apa bilang ya? itu juga diomongin Kak Ica jadi terlalu banyak yang ngomong aku bingung Kak Ica aja Kak. Udah terjadi. Bentar, Ya, Ben. jadi- Ini kan temanya ini temanya adalah batu menghapus dosa muslim. Ini gimana nih, Ben? Tunggu dulu dijelaskan dulu pertanyaan kau tadi, Tristan. Udah skip aja ini kita kembali ke tema aja dulu, Pak. Skip orang ini dicari Kita kok ayatnya debat gimana ini, sih? temanya batu menghapus dosa. Gimana nih? Udahlah, Ini keren kita nih. sambil tunggu Pak Erben cari. Ayo kita bahas tentang ini, batu Apa mau menghapus dicari dosa orang itu dosa kontradiksi muslim. kan ketemu Apa saya. Tristan ini room Kristen Tristan, ini tempat kita belajar menjadi Kristen Tristan. Mereka kok dibaptis besok. Dia mau Tristan. Gua maunya dibahas pakai api. Doakan si Tristan dapat Roh Kudus Kak Ica. Kak Ica Oke, doakan aja. perhatikan ya. Oke, ini saya jawab. udah dapat Tristan udah dapat nanti baru ini Perhatikan, baru ke kalau seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi, di sini dikatakan bahwa seorang yang telah menerima Kristus Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa-dosanya masa lalu itu diampuni. Namun sebagai manusia, masih hidup di dunia, dan ia bisa saja jatuh ke dalam dosa. Untuk itu, orang yang seperti itu harus didoakan supaya dia mendapati kasih karunia. Artinya di sini apa? Untuk itu, Yohanes menasihati agar kita saling mendoakan apabila kita mendapati saudara kita jatuh dalam dosa. Sebab tidak ada gunanya apa dosa yang tidak mendatangkan maut, yaitu apa dosa yang di luar menghujat Roh Kudus. Karena dikatakan di surat Yohanes lain, dosa yang tak diampuni itu kan dosa menghujat Roh Kudus, di surat lain dikatakan. Jadi itu dosa yang tidak mendatangkan maut itu, contoh, saya kasih contoh itu Ica ini udah ditebus oleh Yesus dia. Tapi dia berdosa, maka kita doakan supaya dia jangan hidup di dalam dosa, supaya lekas dia sadar. Tidak mendatangkan maut lagi dosa itu. Kenapa? Karena dia sudah ditebus oleh Kristus. Tetapi kalau dia terus-menerus hidup di dalam itu, maka dia dikuasai dan dia akan mendapatkan hukuman juga. Jadi kita doakan, itu artinya. Oh, berarti ini mirip Islam ya? Lu lama-lama saya lihat juga, Ben, masuk Mana di ada neraka mirip Islam? dulu. Amit-amit bro. Lu Mohon kenapa maaf. sih ngikutin dulu. sama Ngapain ikut Islam? Gak ada hubungan. menyamakan ke Pak Dia bilang dihukum dulu. Satu-satu lah ngomong. Mana ada, jangan preming. Satu-satu lah ngomong biar enak. Aku lagi belajar ini sama pendeta Erben loh. Satu-satu lah. Dulu didengarkan. Mana ada mirip Islam? Kalau Islam Aku juga mau tanya lagi Bang Erben. Kak Ica aku boleh nggak lagi bertanya? Aku jadi dapat pertanyaan baru nih, boleh nggak? Jadi Boleh. kalau nggak mungkin Kristen ikut Islam. Tanya Bang Kalau Erben, Islam boleh baru nggak? Mau datang nggak? Nggak mau. 600 tahun kemudian, amit ah. Udah mulai ke Islam ini, Ben. Tapi kalau Enggak sama Islam Tristan. Kristen, Jangan itu biarin baru. Tristan. Gini Tristan. Tadi kan aku Oh, Kak Ica.
pede dengan Al-Quran kamu. Gantian dong Kak Ica, aku juga mau tanya sama Bang Erben lagi. Silakan. Nah, tadi kan Bang Erben bercerita tentang Yesus itu adalah inkarnasi dari firman yang transenden. Ya, kemudian dia menjadi imanen. Nah, pertanyaan aku selanjutnya Bang Erben, ketika Yesus menjadi imanen, lalu dia naik ke surga, dia tetap imanen atau menjadi transenden kembali masuk ke dalam Allah Bapa? Gimana itu Bang Erben? Yesus di surga tetaplah dia sebagai manusia, tetapi dengan tubuh yang dimuliakan. Oh, berarti tetap Jadi imanen? Yesus ketika di surga, dia tidak menjadi Allah Bapa, dia tetap sebagai inkarnasi firman Allah. Lalu yang berkuasa di surga siapa? Bang Erben Bapa atau Yesus yang imanen itu? Bapa tetaplah menyatakan kepenguasaannya itu melalui Kristus. Namun Jangan bilang dengan- Bapak pensiun loh Bang Erben. Maksudnya Bapak Mana tetap menjadi ada Tuhan. Bapak pensiun? Yang mengatakan Bapak pensiun itu kan Makanya tidak. yang disembah siapa nanti di surga Bang Erben? Yesus atau Bapak? Manusia tetap menyembah Allah yang transenden, yang menyatakan kemuliaannya secara sempurna di dalam Yesus. Oh, berarti yang disembah Yesus nanti di surga. Loh, kita menyembah Allah Bapa sampai sekarang. Kak Yesus jadi apa di surga? Yesus sebagai Raja segala Raja, sebagai Mesias Allah. Oh, jadi bukan disembah Yesus nanti di surga. Disembah sebagai Mesias, sebagai firman yang dalam Berarti ada dua yang disembah dong, Bapak sama Yesus dong. Iya, Yang- iya. Jadi dengarkan Oh iya, ya. kata Kak Ica. Dengar dulu, Oh. dengarin. Dengar dulu. Tetapi berbeda Bukan hanya berbeda dua. ininya. Orang berbeda Kristen ketika konteksnya. dengar dulu, ketika orang Kristen menyembah Allah Bapa, sudah pasti menyembah firman dan rohnya. Namun Iya. berbicara di dalam kerajaan surga, yang kita lihat itu kan Allah yang menyatakan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Jadi kita nanti bersama Kristus di surga. Iya, Bang Erben bersama Yesus sebagai Raja di surga menyembah Iya. Bapak. Yesus menyembah Bapak enggak? Yesus sebagai hamba yang memuliakan Bapa. Nanti bisa kita baca itu di 1 Korintus 15. Oh, dia Bahkan hamba Yesus- nanti di surga, Bang. Loh, makanya kalian ini selama ini kemana? Makanya kalian jangan Jalan-jalan Bang aku kemarin ke Bali. Berarti dia hamba Makanya. nanti di surga. Dengarkan, kita baca ya. Ya. 1 Korintus Lebih utama 15. dari segala yang diciptakan. Ayo lanjut. Perhatikan. Tristan. 1 Korintus 15 ayat 24. Perhatikan sampai 28. Kuasa Yesus diberikan Kemudian kepada- tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Perhatikan sini apa? Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Sebab ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Ia di sini Yesus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan oleh Yesus ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Dikatakan ditaklukkan oleh Bapa di bawah kaki Yesus. Kalau Ya. dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, teranglah bahwa ia, Bapa di surga, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus, tidak termasuk di dalamnya. Jadi Bapa itu tidak takluk kepada Yesus. Namun kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, ia sendiri, Yesus, sebagai anak, akan menaklukkan dirinya di bawah dia, di bawah Bapa, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam Oh, semua. berarti ada hierarki ya, Bang? Di Yesus di bawah Allah Bapa. Enggak, kamu jangan preming. Loh, katanya dia ditaklukkan di bawah Allah Bicara Bapa. hierarki. Dengarkan. Loh, kalau ada di bawah Berbicara. ada di atas dong, Dengar Bang. dulu. Itu hierarki loh. Bentar. Tristan, nanti kamu kan udah Bentar, giliran bentar. tadi. Makanya kalau kalian kan tugasnya kan memframing. Bang, kan aku kalian bertanya, dijawab, kalau tapi bertanya framing itu, kemana-mana. Dengarin. kalau memframing itu, Dengar aku dulu. menuduh yang tidak Abang Dengar dulu. ceritakan. Ah, Dengar Bang Erben, dulu, dengar. sabar lah, Abang pendeta loh. Saya nggak pendeta. Bu Lilipa salah. Ketika ada kata dong tadi tanda tanya belakang. Perhatikan ya. Betul. Namun kalau segala sesuatu telah dilakukan di bawah mirip. Kristus, Suruhin juga. Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Berarti Supaya Yesus di Allah- bawah Diam siapa? dulu. Oh iya, sabar Supaya Bang Allah Erben. menjadi semua di dalam semua. Artinya apa? Bahwa artinya? Bapa itu menyatakan kepenguasaannya secara sempurna melalui Yesus Kristus. Jadi yang berkuasa siapa? dengar Bapak dulu, atau Yesus? dengar dulu. Ya. Dengar. Aku sabar banget ya menghadapi Bang Erben ya. Ya, ya. Dengar dulu Oke, ini. jadi berbicara tentang Yesus itu harus dilihat dari dua naturnya. Dengarkan, kalau dari sifat atau hakikat kealahan Yesus, maka dia setara dengan Bapa karena dia firman. Tetapi kalau berbicara di dalam kemanusiaan, maka Yesus itu adalah hamba, bahkan utusan, Mesias Iya, di surga yang jadi apa, Bang? diberikan
Jadi hamba atau kepenguasaan jadi kepada Tuhan? Yesus. Biar dijelaskan nah, baru menangkap. Yesus itu menyatakan Bapa menyatakan kepenguasaannya di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan berbicara hierarki di situ, tapi Berarti berbicara Bang Erben, Bapa. Bapak tidak pernah menampakkan diri sampai kapanpun ya dalam Kristen ya? Bapa itu tidak terlihat 1 Timotius 6 ayat 16. Wah. Allah itu terang yang tak terhampiri. Berarti Bapak tidak pernah kalian lihat. Nanti kalian nggak pernah lihat Bapak ya? Kayak mana bentuk Bapak kalian nggak Ya, pernah kami lihat ya? melihat Bapa di dalam kemuliaan yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Itu kan firmannya 1 Bang. Timotius. Itu kan logosnya yang jadi Ya nggak manusia. apa-apa, itu sudah cukup. Sudah cukup. Iya, kalau cukup kan Kalau Bapak itu kan Dengar, ya kalau cukup itu kan alasan apa? Itu kan perspektif. Oke, Maksud kita aku baca gini. ini 1 Timotius 6 ayat 16. Ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tidak pernah dilihat dan tidak dapat dilihat oleh seorang pun. Nah, bisa nggak dikatakan Berkuasa setara itu Bang? dan Setara dengan kuasa Yesus? yang Setara, kekal. setara nggak itu dengan Yesus? Sementara Yesus sendiri punya sisi Yesus kemanusiaan, Bapak. memiliki 2 kodrat. Nah, Bapak punya 2 kodrat nggak? Kealahan Yesus itu setara dengan Bapa. Tetapi Setara- hakikat kemanusiaan Yesus adalah manusia yang benar-benar sempurna. Nah, Yesus Mana ketika lebih mudah? bentar Bang, bentar. Ketika Yesus di surga, dia itu setara dengan Bapa atau tidak? Itu pertanyaannya. Yesus tetaplah inkarnasi firman dengan hakikat kemanusiaan. Dui kodrat Yesus tetaplah ada di surga. Bedanya Yesus dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak dibatasi ruang dan waktu, tubuh yang kuasanya Naturnya sempurna manusia. dan nyata. Naturnya manusia, Bang. Manusia kemanusiaan yang sudah dimuliakan. Contoh ketika Yesus bangkit dari kubur itu toh, kan masih ada tubuhnya, ada tulangnya. Bahkan Berarti Yesus nanti di surga ada tulang juga. ya ada tubuhnya, Adalah. tubuh kemuliaan, tubuh kemuliaan namanya. Kalian kok jadi malaikat, Bang? Yesus ada tulang, kalian kok Mana ada jadi ada kami malaikat? jadi malaikat? Kau jangan Anak Kristen framing jadi dalam agama malaikat. Yesus. Nggak ada orang Bisa, jadi malaikat. belum kelar, ini biarin dulu. Aneh kamu itu. Bukan Nggak aku tahu yang akal aneh, kawan-kawan hidupnya. abang. Bentar loh, Mana abang ada ngefitnah terus manusia loh. jadi malaikat. Gak sabar. Kawan-kawan Kalau abang hidup yang seperti bilang. malaikat iya, tapi bukan seperti malaikat. Seperti malaikat ada tulang Ya, nggak seperti malaikat? malaikat bukan malaikat. Kau ngerti nggak seperti malaikat? Ya, Seperti malaikat makanya itu aku apa? tanya, kok Tidak pendeta kawin marah-marah dan terus? tidak Kan aku udah mawin. belajar. Jadi Ini loh, di Bang. surga itu kata Yesus tidak ada WKWK pecah-pecah gelas. Iya nggak apa-apa lah. Nanti nggak aku bahas ada. itu. Nanti aku bahas itu. Oke. Nah, kata Bang Erben, Yesus sendiri punya tulang, punya daging, walaupun mulia. Nah, kalian udah, nggak mengatakan bahwa kalian seperti malaikat. Pertanyaannya, Mana apakah ada malaikat kamu punya seperti tulang? malaikat? Makanya Ica, Bukan, kalau orang ini bukan. kan Ica. Karena aku juga diskusi 4 Kalau tahun udah dengan kawan-kawan framing kayak gini kan Kristen. nggak enak. Bukan framingku, Sekarang kawan-kawanmu yang dengar. bilang. Oh, Katanya, dengar. Oi, Oke, dengar, oke ya. Dengerin dulu. Jadi, Nah, teman-teman muslim yang ada di bawah, Yesuslah satu-satunya yang sudah membuktikan dia hidup sempurna tak berdosa, membuktikan bahwa dia mampu mengampuni dosa, membuktikan bahwa dia mengalahkan iblis, membuktikan bahwa dia mengalahkan maut, membuktikan bahwa dia mulia, membuktikan bahwa dia sempurna dan naik ke surga, membuktikan bahwa dialah nanti yang menyatakan kemuliaan Allah secara sempurna di surga, dan kita menyembah dia menjadi raja segala raja kita, dan membuktikan bahwa dia yang datang di akhir zaman menjadi hakim yang adil. Artinya Tugas Bapak di teman-teman, surga apa dengar kalau dulu. gitu? Teman-teman yang 866, kalau ada manusia yang levelnya bisa mengimbangi Yesus, layak kamu ikuti. Tapi kalau dia tidak bisa melakukan apa yang sudah dibuat, dikerjakan oleh Yesus, hari ini juga tinggalkan. Betul ya, Ikutlah Yesus betul ya. yang sempurna, Betul yang ya. mulia, Bang Erben yang bilang. sudah ada di surga. Ikut Nggak, aja. kata Bang Erben, kalau Jangan ada yang sama ragukan seperti lagi Yesus, Kristus. Siap, siap. 861 Ya. orang di bawah ini. Baik, saya Yesuslah buktikan. yang mati, bangkit, Saya- mulia, Gantian naik ke dong. surga, menjadi Kenapa, raja Bang? segala raja. Di surga kita hanya melihat Yesus dalam kemuliaan. Yang lain tidak ada seperti Yesus. Bang Erben Sama jangan tidak. tantrum lah. Ada murid-murid Yesus juga menjadi hakim, duduk di singgasananya Loh, masing-masing, Bang Yesus, Erben. murid-muridnya menjadi hakim, menghakimi ke-12 suku Israel. Iya. Dan mereka juga menerima kuasa penghakiman itu dari Yesus. Nah, Jadi Yesus menjadi sekarang, hamba. Sama lah, ikutlah Yesus juga murid-murid hamba. Yesus yang menjadi hakim bersama dengan Yesus di kerajaan surga. Jangan ikuti nabi atau manusia yang akan dihakimi oleh Yesus dan murid-muridnya. Yesus kan sudah Nanti di dihakimi, kerajaan Bang. surga. Yesus kan sudah dihakimi di dunia, Bang. Dia Mana sudah ada dibunuh. Yesus dihakimi? Tuh dibunuh, dihukum. Loh, justru sekarang Menjadikan teman-teman, berdosa. kalian harus pikirkan, siapa manusia di dunia ini yang kematiannya bisa mengampuni dosa kalian?
selain Kalau Yesus kita tidak. Kristus. Kematian Yesus itu membuktikan bahwa kasih Yesus yang sempurna telah Sapi mengampuni dosa manusia. Bang, ada telah nggak yang mengampuni manusia dosa? dengan Hewan Allah. bang, hewan kurban, hewan Tidak domba yang ada dibunuh pada zaman Bani dosa Israel, tidak dibunuh pernah menghapus dosa. diampuni oleh hewan kurban. Ada. Hewan kurban Ada. yang dilakukan oleh orang Israel adalah pengharapan akan Mesias sebagai Loh, penebus. kan di imamat bang, penghapus Bukan dosa itu hewan. kan dengan menebus, dengan Hewan itu membunuh domba. dilakukan untuk menantikan pengharapan akan Aduh, kurban Bang Erben yang lupa ya sempurna sama perjanjian yang lama. dikerjakan oleh Yesus Kristus. Oke, tidak ada hewan Allah mengampuni dosa melalui iman yang dilakukan oleh orang Israel melalui kurban. Oke. Orang Israel, kata abang kan gini, tidak ada satupun yang mati menghapus dosa lo. Ada, Yesus setara dengan hewan kurban yang ada di perjanjian lama, itu bang. Ica, ini penghujatan itu Ica, masa Bilang aku, dibiarkan loh, dihujat? kok penghujat? Yesus bergelar anak domba kan? Itu, menghujat. Yesus kan bergelar anak domba, gimana sih? Dia gelar anak domba. Ini kalau Nah. bicara tegas kayak gini nggak enak. Kok aku dituduh menghujat? Masa Padahal dia kalian, menghujat? Bang Erben Nanti kalau bilang, aku balas balik. nggak ada aku menghujat bilang Ica. Allahmu nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa Nggak menyelamatkan apa-apa, kalian dari itu kan neraka. tuduhan, nggak Kalau apa-apa. nggak ada orang Yahudi dan Nasrani, Nggak ada apa-apa, itu hadisnya. tuduhan, iya nggak apa-apa. Oke, Amsal kita baca 21:18. hadis Ica, Oke, oke ya. teman-teman, nih bentar-bentar. Tadi Kita baca hadis kembali dulu ke topik satu. yang tadi ya. Kita kembali ke topik yang tadi yang menyatakan. Iya. Uni Rifa tadi bertanya, apakah Yesus pada saat menjadi manusia itu menjadi apa? Nah, tetapi tadi sudah dijawab dengan tegas sama Bang Erben bahwa Tapi Bang Erben banyak framing Kak Ica, dia banyak nuduh-nuduh. Tadi kan aku tanya gini, ketika Yesus di surga itu, dia jadi Tuhan apa jadi manusia? Bang Erben bilang jadi hamba, terus dibilang jadi raja. Yang mana sebenarnya hamba atau raja gitu loh? Nah, makanya tadi pada saat itu Erben menjelaskan Uni Rifa jangan nyerocos. Bukan, Iya, dia kemana-mana. Dia kemana-mana dari Tidak tadi. kemana-mana. Makanya Tadi jangan sudah merocos. dijelaskan. Lah, Bang Erben lebih merocos dari aku. Tadi Iya. sudah dijelaskan, makanya kenapa saya bilang itu karena mungkin saya orang Kristen ya, jadi saya menangkap apa ucapan dari Bang Erben. Nah, tetapi pada saat itu Uni Rifa menyangkal Menyangkal yang mana? menyangkalnya. Oh, berarti tubuh apa namanya Yesus itu hamba. Berarti, nah, Kan Bang Erben yang bilang, Kak. iya memang betul apa yang dikatakan itu Erben dan Iya, dia hamba. menjadi hamba. Ya, itu pada saat menjadi manusia. Lah kan dia juga manusia di surga kata Bang Erben. Manusia yang Berbeda dengan konteks. hakikat Enggak, yang mulia, berbeda konteks. Yesus pada saat inkarnasi di surga itu firman. inkarnasi firman. Nah, waktu di surga dia jadi hamba atau manusia? Itu aja jawab, selesai perkara kita. Dia menjadi Mesias, raja segala raja. Nggak. Mesias itu artinya apa? Yesus di surga menjadi imam besar agung. Yesus Nah, berarti di dia surga masih menjadi menjadi raja hamba nggak segala itu? raja. Masih menjadi hamba nggak itu? Mesias itu ya harus. Iya, kan aku cuma Memang tanya, dia Mesias masih itu- tetap hamba nggak? Loh, di bumi dia hamba melakukan seluruh kehendak Bapa. Di surga? Iya. Di surga dia juga menyatakan. Ya sudah, berarti kan hamba kalau juga. Ya sudah, lebih ya bagus sudah, ikut Yesus selesai. hamba yang sudah di surga daripada Tadi ikut Anda. manusia hamba yang masih di kuburan. Aduh, Henok itu hamba juga di surga juga. Oh, Bang Erben. Henok nanti di Wahyu pasal 11 akan datang dengan Elia di akhir zaman untuk Hebat kan Henok, turun menggenapi naik surga firman dia. Tuhan. Wahyu pasal 11, oke. Iya. Jadi jangan ikut manusia yang di kuburan yang tidak bisa mengampuni dosa. Buktinya Musa Ikutlah diikuti Yesus orang kok, Musa Nabi manusia. Israel. Di kuburan juga dia. Musa tidak pernah diikuti sebagai juru selamat yang membawa manusia ke Loh, surga kalau juru yang selamat kan mengampuni artinya dosa. Mosia, Bang. Mosia banyak. Ada Kores, ada Ehud, Mana banyak. ada? Loh, kok nggak ada? Ini saya tunjukkan Mesias dalilnya ya. satu-satunya yang datang dari surga hanya Yesus. Loh, Mesias, kata abang nanti yang Elia lain. turun lagi, Henok. Dia Katanya datang, gimana Wahyu sih? 11, dua orang Iya berarti suci. kan Henok turun dari Datang. surga dong. Berarti sama kayak Yesus. Datang dari langit, Dari- oke. dari langit atau surga? Jadi sekarang Nabi Muhammad nanti turunnya di mana? Bang? Tapi Nabi Muhammad kata kalian tidak sama dengan Elia. Saya bicara tentang kitab Ya kalian udah, yang Nabi adalah Yesus Muhammad sama tak dengan Henok dan berbangkit, Elia. cerita. Ini yang menghujat sebenarnya Bang Nabi Muhammad Erben. tak berbangkit. Saya bertanya tentang Bible, Bang Erben menghujat ke Al-Quran. Gak apa-apa sih, saya Ya sabar udah, aja. kamu Memang gak bisa. terus. Bang Erben juga nyerocos. Oke ya, jadi sudah terjawab semua ya. Ya terakhir Silakan Kak Ica, kalian terakhir. renungkan aja. Kata Mau Pak Erben ikut begini, Yesus yang adalah sudah di hamba. surga atau ikut manusia yang di kuburan. Silakan mikir aja mikir. Iya, kalau kita bicara tentang yang di kuburan, Yesus itu pernah di kuburan loh Bang 3 hari. Gak usah Ya, macam-macam lah. lebih bagus ikut Yesus yang pernah dikubur daripada Lah, Nabi ikut Muhammad juga orang bakalan yang nanti terus-menerus dibangkitkan. dikubur. Bang, gini loh Bang Itu. Erben. Abang itu Iya. berbeda lah. Kalau di dalam iman abang, yang dikubur Ya, itu nggak Tuhan. apa-apa. Kalau di iman Ikut. kami manusia biasa yang dikasih wahyu, Nggak yang namanya Nabi apa-apa. Muhammad dikubur itu hal Di yang dalam wajar. ajaran Kristen Kalau Tuhan memang dikubur baru nggak wajar, Tuhan Bang. Kalau Yesus. manusia wajar. Tapi Allah Bapa tidak pernah dikubur, tidak pernah mati. Nah, makanya Tidak sembah pernah Allah menjadi Bapa saja apapun. Bang Erben. Allah Bapa aja Kita sembah Bapain tidak yang pernah bisa mati. mengenal Allah Bapa tanpa melalui Yesus. Karena Betul. satu-satunya yang datang dari Allah Bapa hanyalah Sang Firman menjadi Malaikat manusia. gimana? Malaikat gimana? yang Malaikat berfirman? itu bukan dari Allah Bapa datangnya, tapi itu dari mana? pelayan utusan. Beda tapi- dengan Yesus firman-Nya sendiri. Tunggu. Ini dalil segala sesuatu datang dari Allah gimana dong? Loh, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Bapa, hanya Sang Firman yang Lalu, pernah. Bang, dalil yang mengatakan segala menyatakannya. sesuatu dari Allah itu gimana? Loh,
segala sesuatu dari Allah artinya apa? Itu bisa bicara penciptaan. Seluruh ciptaan itu diciptakan oleh Dia. Berarti segala sesuatu diciptakan. Yesus berarti diciptakan dong kalau segala sesuatu. Oh, Yesus firman yang menciptakan. Udah tadi dijelaskan. Yang menjadi hamba. Nih, baca ya. 1 Korintus, Bang. Bang bawa ayat nih, 1 Korintus pasal 11 sampai 12. Oke, Sebab bentar dulu. Itu Unirim apa? Ica ganti yang lebih cerdas. Ini loh Bang, Itu sebab aja. sama Dia seperti framing perempuan aja. berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Jadi bukan cuma Iya, Yesus. berasal di situ artinya semua diciptakan oleh Allah, betul. Iya, makanya. Yesus juga firman. Firman berasal dari Allah. Firman Nah, ya tidak dari udah, Allah. segala sesuatu Yesus dari kan ngomong, Allah. aku datang dari keluar dari Bapa, betul. Nah, sama seperti perempuan dan laki-laki, maka segala sesuatu dari Allah tuh. 1 Korintus Udah. pasal 11 sampai 12. Kalau manusia jelas diciptakan oleh firman Allah. katanya Yesus Kalau firman manusia. Allah diciptakan manusia. Yesus Yesus manusia. firman Allah. Yang menjadi Itu manusia beda, ya. kan? Ya siapa bilang Yesuslah manusia satu-satunya yang tak berdosa, maka ikutlah yang tak berdosa. Loh, emangnya Jangan Henok ikuti berdosa, yang Bang? penuh dosa. Henok berdosa nggak? Henok nggak pernah bisa mengampuni dosa sampai hari ini. Tidak Loh, ada mengampuni manusia dosa, yang murid-murid Yesus mengampuni juga mengampuni dosa, Bang. Coba Murid-murid Yesus- siapa yang dosanya yang diampuni oleh Henok coba? Oke, murid-murid Yesus ya mengampuni dosa, kata Loh, Yesus. sekarang Kalau Henok, kamu Henok dulu, mengampuni Henok. dosa, Siapa manusia yang sudah dibawa oleh Henok, dijamin oleh Henok masuk surga? dia coba? kan masuk surga, dia kan tidak berdosa. Siapa yang dijamin dia bisa membawa Murid manusia kan masuk aku surga? Di bilang mana yang tertulis? mengampuni dosa murid Di Yesus. mana tertulis Henok bisa menjamin kau masuk surga? Bang, tidak ada juga tertulis di mana Yesus di umur sekian-sekian. Kalau Abang tanya begitu, Lah, kok ya lari? Loh, Kok kan lari ke situ? aku bawa yang Masih bicara lain. Henok, Kata lari Yesus, kemana-mana. ya murid Yesus mengampuni dosa. Ini dalilnya dalam Udah, dalam lebih Yohanes hebat. pasal Yesus 20. bisa murid-muridnya berkuasa mengampuni dosa. Ya, lebih saya hebat. bacakan. Maka kata Yesus sekali Sekarang, lagi, saya tanya damai sama sejahtera bagi kamu sama seperti sesembahanmu, Bapa siapa yang mengutus sudah aku. diampuni dosanya masuk Sabarlah, surga? Bang. Coba. Saya akan bacakan dalil. Uni Ripa, Damai sejahtera. siapa manusia, orang muslim Bang yang Erben sudah tuh nggak diampuni sabaran. dosanya dan sudah masuk surga? Coba. Oke, dengar dulu. Namanya Memangnya satu siapa orang orang aja. Kristen yang udah masuk surga? Orang Kristen yang Siapa sudah yang masuk masuk surga? surga. Siapa orang Yesus Kristen yang udah masuk ngomong, surga? hari ini engkau Ya, Bang bersama Erben aku lucu, di Kak. Dia Firdaus. nanyanya, siapa orang Islam yang udah masuk surga? Katanya, aku balik lah, siapa orang Kristen yang masuk surga? Tunggu, aku jawab dulu. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya Oke, diampuni. mantap. Dan jikalau Oke. kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Berarti murid-murid Yesus mengampun dosa. Apa bedanya sama Oke, Yesus? murid-murid Yesus diberikan kuasa untuk mengampuni dosa oleh Lah, Yesus juga diberi kuasa. Yesus. Dijelasin, Uni. Sekarang Nabi Muhammad siapa yang sudah diampuni dosanya? Loh, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Kan kalau Nabi Muhammad ya bilang sudah, ini, berarti kalau saya ikutlah memaafkan Yesus. dosa orang, loh, Ikutlah murid-murid Yesus yang Ya bisa udah, sembah. mengampuni Berarti dosa. murid Yesus juga Jangan Tuhan ikut dong. orang yang tak bisa mengampuni dosa. loh berarti murid Yesus juga Tuhan dong sama seperti Oke, Yesus. terima kasih Uniripa. Ikutlah Bang para Erben. rasul yang diberikan Yesus kuasa mengampuni dosa. Iya, Jangan berarti ikut murid-murid rasul Yesus menurut yang Bang tak Erben, bisa tak- mengampuni dosa. Nah, Ah, itu kalau aja, seandainya sudah mengampuni selesai. dosa berarti Tuhan nggak Bang Erben? Berarti patut disembah Loh, nggak? kalau Tuhan Yesus yang memberikan kuasa itu ya hak dia lah. Lah Yesus kan juga diberi kuasa Bang Erben. Tidak apa-apa. Kalau Yesus diberikan Allah kuasa dan Yesus juga berkuasa memberikan kuasa Ya, itu, apa kenapa rupanya? bedanya begitu dengan manusia Apa yang rupanya lain? pusingnya? Dengan Henok Yesus tidak berbeda. Yesus naik ke Loh, surga, Henok mana naik ke Henok? surga. Coba, Henok itu siapa yang sudah pernah nggak Henok ngomong? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak Loh, ada seorang pun yang sampai ke surga pernah kalau bilang. tidak melalui aku. Musa pernah Coba, bilang. di Oke. mana Musa ngomong aku jalan Oke, aku kebenaran dan jawab. hidup? Ya Tidak udah, diam ada ya. seorang pun yang Diam. sampai ke surga kalau Diam. tidak melalui aku. Mana? Diam Coba. dulu, baik. Musa lebih hebat daripada Yesus mengata bahwa aku adalah aku yang mengutus aku. Emang Musa Tuhan? Mana? Aku adalah aku itu Oke. kepada Yahweh. Mengutus Tunggu dulu. aku itu kepada Musa. Yang bicara siapa? Yang bicara siapa? Musa kan? Loh, jadi gini, kalau kamu, makanya saya bilang, kamu kayak apa? Kayak si Billy, nggak tahu bahasa Indonesia, baca itu. Loh, Di katanya ayat begini. atas dikatakan, siapakah namamu? Aku adalah aku. Nah, yang berkata siapa? mengatakan, Musa bukan? Aku adalah aku, artinya Yahweh mengutus aku di situ Musa. Kamu membaca aja coba, tak baik. Ya, coba bang, abang buka teks Aduh, baca. interlinearnya. Bagaimana Loh. penjelasannya? Itu udah jelas, aku adalah aku pertama itu menunjuk kepada Yahweh yang bicara memperkenalkan diri siapa? sebagai aku adalah aku. Yang bicara siapa, Kemudian coba? mengutus aku, artinya gini, Musa ngomong, aku diutus oleh Allah yang memperkenalkan diri, aku adalah aku itu. Itulah yang mengutus aku. Abang kan itu bilang maksudnya. begini, di mana Musa pernah Udah. berbicara seperti Rocky Yesus. Gerung, Aku adalah kau jalan. baca yang bagus, baca yang sabar dong. bagus. Saya baca loh Jangan ini. kau kayak oneness, makanya gini ya. Kok oneness? Kau itu kok jadi kayak oneness kau Ih, kok kuliah. nuduh-nuduh oneness? Ih, jangan bangga lah kau jadi suzon. Islam. Jangan kau Pemahamannya kayak Uni. oneness. Pemahamannya Uni, pemahamannya mirip orang-orang Oneness, Oneness yang memahami tapi jangan ayat itu nuduh-nuduh kayak oneness oneness. lah. Oneness Jangan mengatakan suzon lah. aku adalah aku yang mengutus aku katanya. Aduh parah. Iya, Baca janganlah dong. suzon. Teks dalam Ini loh. konteks. Aduh Bang, parah. itu jangan suzon lah. Kita nggak bawa Siapa
Yohanes. Bang Erben kan sama aku. Kan Bang Erben Oke tuntut ya, saya aku. pikir Di Bu manakah? Nilita bertanya yang lebih produktif aja. Sekarang Ini kan aku tanya produktif sama pertanyaannya ini. Kan katanya begini. Ikutlah Yesus Di ma- yang sudah di surga. Loh, Jangan aku ikut Yesus lagi kok. manusia Aku yang ikut masih Yesus. Siapa di bilang aku nggak ikut Yesus? Amin, ikutlah Yesus yang di Iya, Alkitab. yang nggak aku ikuti Bang Erben. Bang Erben dari tadi nggak aku ikuti. Kata Oke. Yesus kan begini, dengar dulu. Bentar Bang Erben. Kan aku bertanya. Haleluya, Bang Erben haleluya. jangan gitu dong. Saya ini nanya loh. Kan gini kata Bang Erben. Mana kalau Yesus pernah bicara akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukan berarti kan jalan jalan adalah tujuan. Nah, Ibu lalu Ica, kita- aku izin pamit bentar ya. Oke, bentar lagi masih Bang bisa. Erben jangan pergi dulu, sabar menghadapi murid seperti aku yang nggak punya Roh Kudus aku dong. mau ada 1.000 orang ini yang apa ini? Bagus juga nih. Bentar dulu. Iya, Bang Erben tuh Dulu itu ini Bang Erben sabar lah, aku lagi belajar ini. Mana tahu besok aku jadi Iya. pendetawati. Wes, kalian ini Amin, belajar. Bentar Kan dulu, Bang Ibu. Erben kan guru, dia harus belajar. Bang Erben juga harus belajar sabar dapat murid kayak aku loh. Nah, Bang Erben tuh bilang begini guys, yang agak aku rancu yang biasa tadi itu sebenarnya begini Kak Ica. Bang Erben bilang bahwa Yesus ke surga itu masih manusia dengan tubuh kemuliaan, tapi juga hamba. Kan begitu. Lah, kalau Yesus adalah hamba dari Allah yang adalah segala-galanya nanti di surga, ya apa bedanya dengan manusia yang seperti kalian juga yang juga adalah hamba juga. Kalau dia adalah raja ya nggak apa-apa lah. Misalnya kayak kalian nanti di surga dirajai oleh Yesus, tapi kalian memuliakan Allah Bapa. Nah, kalau pertanyaanku kan begini, yang berkuasa sebetulnya di surga itu siapa nanti? Kalau Bapak ya sudah berarti ya sembah Bapak saja kan gitu. Kalau Yesus ya udah sembah Yesus aja kan gitu. Gitu loh Kak Ica. Paham gak sih Kak Ica maksud Ya, aku? tadi saya paham dan Nah. tadi apa yang menjadi pertanyaan dari Uni Rifa itu udah dijawab sama itu Erben. Nah, dijawabnya itu dalam arti apa? Yang menjadi kenapa menjadi hamba pada saat Yesus pada saat menjadi manusia itu kan kenapa menjadi hamba kan sama. Nah, tetapi berbeda. Manusia biasa dengan Tuhan Yesus itu berbeda. Berbeda konteks. Kalau kemanusiaan Tuhan Yesus itu kemanusiaan yang suci gitu loh. Nah, Iya, gini loh Kak Ica. Aku Aku paham mau isinya. baca. Kalau kita bicara Nah, tentang ini. oke, silakan. Itu Ica ini ada ini ayat luar biasa ya. Yes. Bang Lihatlah, Erben belum selesai loh. itu hambaku yang kupilih, yang Nah. kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Yes. Jadi Yesus luar biasa. Dia diutus Allah firman-Nya sendiri untuk Iya melakukan betul, kehendak Yesus luar Bapa. biasa. Aku percaya Yesus Oke, luar biasa, tapi dia kan oke, hamba. Hamba hamba. satu-satunya yang adalah firman Allah yang menjadi manusia hanya Yesus. Kan segala sesuatu Dan memang dari hamba yang tak Allah. berdosa dan Pak hamba yang Erben, bisa segala sesuatu kan membawa dari manusia Allah, Bang. kepada kesempurnaan. Dia bukan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Iya, tetapi iya oleh dalam Allah dalam Bapa. dalam Kristen, iya tapi dia diutus sama Tuhannya Bani Israel. Lah, lebih bagus diutus oleh Adonai Elohim. Karena Adonai Elohim Ya. bukan Allah Subhanahu wa Tapi Bang taala. Erben sudah mulai ke arahnya Karena Tuhan. Aku Allah baca, aku Subhanahu lihat wa juga, taala dia udah mulai masuk ke tidak Al-Quran. boleh dipanggil sebagai Bapa di surga. Oh enggak dong, karena gara-gara itu orang-orang salah paham. Contoh ketika kita bicara tentang Bapak, apa yang dimaksud dengan Bapak dalam perspektif Kristen? Coba jawab. Bapa itu artinya adalah dialah sumber. Nah, Dialah kalau yang begitu, mengutus firman. Nggak ada Dialah yang kaitannya mengutus Roh dengan Kudus. istilah Bapak yang kita pahami selama ini Oke, kan. kalian Cuma nggak pernah alegori doang memanggil kan. Allah itu sebagai Bapa. Allah kalian, sembahan kalian namanya Allah. Iya boleh, nggak Sembahan boleh loh kami dipanggil nama Bapak. keagungannya Emang dia bukan YHWH. Bapak, masa disebut Bapak-Bapak, Tuhan kami Beda nanti salah sekali. paham. Mantap. Iyalah, Haleluya. beda memang. Kalau dalam Kristen kan boleh dipanggil Bapak. Bapak-bapak kan kesannya kan yang kita pahami Bapak-bapak sudah Oke, tua kan gitu, oke, takut. terima kasih teman-teman semua ya. Bentar dulu, Bang Jadi ikutlah Erben. Yesus yang ketaatannya sempurna. Yesus Oh, iya. tidak pernah mengajarkan atau memberikan wahyu untuk kepentingan dirinya, tetapi Yesus memberikan wahyu Iya, saya untuk percaya keselamatan itu. dan kepentingan Saya manusia. percaya Enggak Yesus pernah itu adalah Yesus orang baik. ketika mengingini sesuatu turun ayat untuk keinginannya, tidak pernah. Iya, saya Yesus percaya, itu saya percaya. selalu menyampaikan kehendak Bapa di surga. Karena dia, Sebab Bang Erben, sempurna. Yesus tidak Yesus pernah katakan, melakukan- makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Yesus aku tidak pernah dan melakukan menyelesaikan kehendak pekerjaannya. dirinya sendiri, Bang Amin. Erben. Karena dia melakukan kehendak Bapa yang di surga, Bang Erben. Oke, jadi Yesus itu Ya, taat sempurna. wajar lah Yesus tidak bisa macam-macam Bagus. karena dia melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak dirinya sendiri, Bang Erben. Dia melakukan kehendak Bapa, Bang Erben. Oke, sekarang mana lebih bagus kita ikuti?
Yesus yang secara sempurna melakukan kehendak Bapa, atau ada orang ketika dia menginginkan sesuatu malah dia minta ayat dari sesembahannya Coba, untuk mana keinginannya. dalil bahwa seseorang itu pertama dia menginginkan lalu dia minta ayat untuk memvalidasi keinginannya? Mana dalilnya? Mana Saya tunjukkan nggak mau dalilnya? bahas itu. Aku takut Nah, bahas itu. kalau itu Nanti aku bisa tahu. tunjukkan dalilnya. Nah, aku bisa tunjukkan. Ada orang seperti itu kutunjukkan ya, bahwa ada seseorang yang ketika dia menyampaikan firman Tuhan untuk mendapat keuntungan. Mau dalilnya? Bentar ya, sabar. Kalau sudah mau framing, berhadapan sama aku. Bentar ya. Nah, jadi ada seseorang yang memang ingin dipuji ya. Minta dipuji teman-teman ya. Nih dia nih. Coba dilihat 2 Korintus pasal 12 nomor 11. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Ini baru minta dipuji, Bang Erben. Merampok, ayo merampok harta. Mari kita lihat. Itu Ica, ini orang dalil. kesurupan itu Ica. Bang Erben nggak bawa data tadi, cuma framing. Kalau aku bacakan data, beda kita berdua kelasnya. Ya. Oke, baca dulu datanya baik-baik. Di mana Nah. tadi itu ya? Coba. Ya, baca dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 11. Ada 2 yang memang Korintus meminta pasal untuk 12 dipuji. ayat 11. Iya, kalau Perhatikan, Tuhan, kita baca ya. Tuhan Bang Baca, Erben udah, dibandingkan. di mute. Kita Nah, baca baik-baik. sabar. Nih. Sungguh, aku telah menjadi bodoh, namun kamu memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, sebenarnya. Sebab meskipun aku tidak berarti sedikit pun, di dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Tanda-tanda seorang rasul telah diperlihatkan di tengah-tengah kamu, dengan segala kesabaran melalui tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa. Jadi Paulus ini menjadi rasul, ada tandanya, ada mujizatnya, ada buktinya. Jadi kalau ada rasul, nggak ada mujizatnya, itu bukan rasul. Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaah-jemaah lain selain dalam hal ini? Yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sungguh, sesungguhnya. Supaya minta dipuji, sekarang minta dipuji. nggak ada Satu lagi minta yang dipuji. tuh dia bilang seharusnya kamu kalian tuh baca yang benar makanya jangan Sebenarnya, dipintir. aku Sebenarnya harus aku harus kamu kamu puji. Tuh minta Nggak minta dipuji. dipuji. Loh, gini kalau aku bicara gini, Sebenarnya sebenarnya aku harus tuh kami puji sebab tuh minta keuntungan meskipun dipuji. Satu aku lagi. tidak berarti sedikit pun di Nah, dalam segala hal, tidak dia merasa kalah tidak berarti tapi harusnya dia dipuji kata dia. Orang rasul, ya wajar. Jadi Loh, kalau wajar. Paulus tidak Katanya nggak minta dipuji kok wajar. Loh, Gimana sih? mana ada Paulus minta dipuji-puji di sini? Seharusnya aku kamu Sebenarnya- puji. Sebenarnya aku harus kamu puji. Apaan itu? Nah, Aduh, satu lagi. baca dong. Satu lagi 2 Bentar Korintus. dulu baca. Sebab dalam segala hal, mana kamu di belakang dan dibandingkan dengan jemaat. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Dan Oh ya, aku by the tidak way, akan nabi-nabi merupakan palsu suatu bermujizat ya, beban Bang bagi Erben? kamu. Bang Erben. Sebab bukan hartamu yang kucari, perhatikan. Paulus nggak pernah mencari harta. Bohong. Melainkan Ada nih, ada. Bohong. Sebab Ada nih. bukan 2 anak-anak Korintus yang pasal harus- 11:8. Dia merampok. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani Oke, kamu. Katanya dia bentar nggak mau dulu. harta. Perhatikan. Nanti saya baca konteksnya, lihat ya. Ya, katanya nggak mau Sebab harta, tapi dia bukan merampok. anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tua lah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, bagaimana mungkin aku makin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Pernahkah aku mengambil untung dari kamu? Ada Melalui tuh, seorang ada. dari antara mereka yang kutus kepadamu? Ada. Memang aku telah meminta Titus untuk pergi bersama dengan dia mengutus saudara yang lain. Apakah Titus mengambil untung dari kamu? Ada Tidakkah keuntungannya. kami 2 berdua Korintus hidup pasal 11 nomor menurut 8. roh? Oke, tidak ada di sini ya. 2 Korintus. Ada. Dia ada mengambil keuntungan. Bagi Korintus teman-temannya dia berapa? tidak mengambil keuntungan, tapi bagi 2 orang lain 2 Korintus pasal Baca, 11 nomor 8. baca. Ayat berapa? Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Uni Rifa, ayat 2 berapa? Korintus 11 2 ayat berapa? Korintus pasal 11 nomor 8. Sudah minta Oke, kita dipuji, baca. kemudian Benar. merampok. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri dan meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Tuh, Ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudaraku datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku. Justru di sini Paulus mau ngomong apa sama orang Korintus? Hai orang Korintus, aku nggak pernah mengambil apa-apa darimu. Kalau aku bisa tapi yang melayani lain kamu. dia rampok untuk Karena orang jemaat dari Korintus. Makedonia itu dirampok di sini, Bu. Artinya itu apa? Bukan dirampok mengambil parang menyerang, bukan. Dia mengambil tunjangan, katanya nggak butuh keuntungan perhatikan. tadi. Kok diambil Dengan juga? meminta tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi jemaat
itu diminta oleh Paulus untuk memberikan dana supaya Paulus boleh melayani orang di Korintus, bukan untuk kepentingan Paulus makan minum. Loh, dari mana ketemu Bang sama Erben tahu kalau itu bukan wanita-wanita. kepentingan dia? Itu kan Lihat pengakuan ayat dia. berikut. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudaraku yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Demikianlah kebenaran. Jadi di sini justru Paulus itu luar biasa dia. Iya, luar Dia biasa. memakai jemaat Demi melayani yang orang-orang Korintus, dia Oh, rampok iya, orang lain. bukan. Iya. Kata merampok di sini bukan seperti merampok di sini artinya. Iya, katanya kan dia nggak butuh Artinya, harta. betul, bukan Gini loh Bang Erben. merampok, Bang tidak Erben, mengangkat aku ya, pedang. aku mau mencalon ya. Aku mau mencalonkan diri jadi DPRD. Aku akan bilang di depan orang, demi kalian, aku terima sumbangan. Demi pembangunan masjid rumah kalian, aku terima tunjangan dari Amerika loh. Demi kalian loh. Nih aku mau jadi calon DPR nih ya. Terus aku bilang sama, aku misalnya mencalon di mana ya? Taruhlah di Klaten misalnya. Demi kalian ya Klaten, aku nggak pernah nyusahin kalian Klaten. Tapi demi kalian, aku terima tunjangan dari Amerika Serikat tuh. Tapi ya itu demi kalian. Lah, apakah aku bisa dipastikan baik dan benar? Ya belum tentu lah, kan aku Kita ngaku cek sendiri, bukan orang lain yang bilang. apakah artinya Itu di terjadi ketika kita mau mencalonkan diri jadi presiden atau menjadi DPR. Demi kalian semua, demi mendapatkan perhatian orang-orang Korintus, demi mendapatkan perhatian orang Klaten. Wahai kalian penduduk Klaten, demi kalian loh, aku nggak pernah nyusahin kalian. Demi kalian, karena aku terlalu cinta sama kalian. Tak terima itu sumbangan-sumbangan dari Amerika. Tahu-tahu bener nggak sumbangannya diambil sendiri apa dikasih sama orang Klaten? Kan nggak tahu. Kan itu kan pernyataan sendiri toh, Bang Erben. Jadi kalau pernyataan pengakuan seseorang itu ya tidak bisa dihakimi sebagai kebenaran, bisa jadi cuman pengklaman. Masalahnya adalah Bang Erben bilang tadi dia tidak mementingkan kehidupan dunia. Lah ternyata dia menerima tunjangan ngaku-ngakunya untuk orang Korintus. Kan tidak bisa dipercaya sebagai pengakuan kebenaran toh. Contohnya seperti saya yang mau mencalonkan diri menjadi anggota DPR Ya, toh. ngomong Nah, terus. balik ke pertanyaan awal. Oke, terima kasih Bang Erben ya telah membuktikan kepada kita bahwa Yesus yang adalah manusia, yang tadinya adalah transenden menjadi Ini imanen, Ica kok dibiarin ketika naik ke dia, surga Ica. pun menjadi imanen. Gini Terima loh, kasih. oke. Udah Bang Erben udah lelah dia, udah capek ya. Oke. Iya, makasih. Aku turun Bang Erben. Enggak, ini maksud saya gini, saya bukan membiarkan, saya hanya membiarkan orang-orang yang maaf ya Uni Rifa ya, bukan saya bilang Uni Rifa itu bodoh ya, tetapi Ya, anggap aja lah saya bodoh. Barang siapa yang mengatakan saudaranya jahil, maka dia masuk neraka. Bukan. Maksudnya gini, Alkitab disamakan dengan ini kan firman Tuhan ya, disamakan dengan manusia-manusia yang seperti yang Uni Rifa nyatakan. Nah, aku di sini hanya mendengarkan ocehan-ocehan yang Oke. yang ini aja yang membuat aku wah gitu aja sih. Tapi it's okay. Jadi makanya saya pikir kalau kita pendengar yang benar, kalau kita yang bisa punya akal sehat, pikiran yang ya setidaknya ini ya. Ya, aku kan nggak punya Roh Kudus, Kak. Wajar lah kalau aku nggak ngerti, Kak. Anggap aja lah gitu. Maka dari itu karena Uni Rifa nggak ngerti, seharusnya mendengarkan, bukan menjelaskan seperti itu. Kalau kita tidak mengerti, lebih baik kita mendengarkan, bukan menjelaskan. Kalau kita menjelaskan itu sama aja kita menjadi orang bebal seperti itu. Ya nggak apa-apa lah, kan aku harus memang jadi bebal. Kalau aku nggak bebal, maka kan menurut kalian aku baik. Nggak mungkin lah orang Islam menurut kalian baik. Nah, jadi gini Kak Ica, Berarti sebenarnya kalau Uni Rifa mau begitu, berarti Uni Rifa nggak mau belajar. bukan mau begitu, tapi kan aku menunggu Yesus menjamah aku. Masa Yesus mendatangi Paulus bisa tobat, aku nggak didatangi, aku nggak pernah membunuh. Maka Kenapa dari dia nggak itu, datangi aku? misalkan Uni Rifa mau bertobat, mau dijamah Tuhan Yesus, harus mendengarkan. Loh, enggak dong. Yesus yang memilih Kak Ica, karena dia mendatangi Paulus mempertobatkan, bukan kita yang memilih. Mana dia pilih? Dia nggak pernah datang. Ini Datang dong. saya baca ya 1 Korintus. Dia yang harus mendatangi pasal aku, 11 ayat memilih 8 ya. aku, bukan aku yang memilih dia. Ada lagunya nggak Kak Ica? Jangan memilih aku bila kau tak mau Yesus setia. memilih orang-orang yang Kurampok. bebal. Tetapi kita Coba di sini itu Ica, bahwa- ini kita lihat ya. Kurampok Silakan. ini adalah kata kiasan. Sebab Paulus tentu saja bukan benar-benar merampok jemaat lain. Untuk menunjukkan bentuk kiasan ini, bahasa Indonesia masa kini menambahkan kata boleh dikatakan. Kita dapat juga mengatakan seperti orang-orang Kristen dari daerah lain, bahkan seolah-olah telah kurampok, atau aku justru seolah-olah telah merampok dengan menerima tunjangan dari mereka. Jadi ini kiasan, artinya apa? Paulus begitu mencintai jemaat di Korintus sehingga dia seolah-olah memaksa jemaat di Makedonia untuk memberikan dana kepada Paulus supaya Paulus bisa melayani orang Korintus, karena untuk melayani orang Korintus Tuh. itu membutuhkan biaya. Kayak pendeta Dan lah, ini- minta biaya buat memberikan Oh, apa? wajar, nggak apa-apa. Makanya Justru banyak orang-orang pendeta yang Makedonia, perutnya gede, kata itu pendeta lain jemaat tuh. dari Kaya-kaya Makedonia, mereka, bukan kasihan jemaat, lain miskin-miskin Korintus, jemaat. seperti jemaat kerampok mungkin kurang wajar dalam bahasa sekarang, karena biasanya dirampok adalah orang.
Untuk itu kita dapat menerjemahkan menjadi merampok orang Kasihan loh Kristen dari negara lain. jemaah aja miskin Bang Erben dipaksa Itu bayar bahasanya jadi kebutuhan. gini. Kenapa Paulus mengatakan kata merampok kepada orang Korintus? Itu menunjukkan betapa Paulus mencintai orang Korintus, tetapi justru orang Korintus itu enggak menghargainya. Di Makanya situ. aku bilang, Jadi itu harusnya maknanya. Paulus itu cintanya adil. Ini dia mencintai orang Korintus tapi tidak mencintai orang yang dia rampok. Loh, Makanya mana adil ada lah. justru orang-orang Makedonia ini orang-orang luar biasa cinta sama Tapi Paulus. dia rampok, katanya dia minta Kata tunjangan dari merampok orang di itu. sini artinya apa di situ? Orang-orang Kristen daerah lain bahkan seolah-olah telah kurampok, artinya apa? Jadi Ya, ini duitnya dimakan lah, dibawa ke bahasa- Korintus. Jadi Paulus sepertinya gini, membahasakan seperti bahasa dibesarkan sedikit gitu Wah, ya. ngeri juga ya Bang Erben ya. Banyak Oh berarti iya, dulu tuh ya. wajar. Nggak banyak, nggak Jadi berarti. contoh. Nggak, itu ngeri loh Bang. Sedikit Kalau menambahkan. orang Batak ini ngertinya ini, kalau di orang Batak Boleh itu. nggak sedikit menambahkan itu Erben? Sedikit. Sebentar. Oke, silakan. Baik, Sama orang Kak Ica. Batak. Biarlah Kak Kalau Ica orang bicara Bang Batak, Erben. dengarin. Kak Ica itu Sebentar penuh aja, kudus loh sebentar. Bang Erben. Kebetulan, Ah, bentar dulu. Sebentar, kayak gini orang Ito Ica, kayak gini kan. Ya, silakan. Kamu tidak lihat bapak dan mamamu ini di ladang sana udah habis dimakan nyamuk untuk sekolahkan kau. Padahal belum habis nih dimakan nyamuk, tapi dibilang habis dimakan nyamuk. Buktinya Berarti buktinya gitu. Paulus kayak orang Batak ya, Bang? Biasa kayak gitu bahasanya. Iya, Nah, Paulus so di kayak orang Batak. Bekodo, nah tua-tuam di hutan, nah habis di Harati Rongi di Balian. Bayang aku kalau Paulus ngomong kayak gitu ya. Kira-kira Oh, begitu Korintus, maksudnya ini. nggak habis orang Ini kurang keren. bahasa seorang ayah kepada anak ini. Betul itu Ica ya? Nangi bereko nggak habis be kulinin na tua-tua mi di Harati yakka. Ahai di porngisi tiki buat kopi ya sebuah sekolah langsung ini mau miam ubang ko gitu. Jadi itu bahasanya ini seorang ayah yang menggambarkan betapa dia mencintai. Nah itu jadi kalau kalian nggak ngerti lagi ya walau-walam lah. Itu Ica udah ngerti kan? Karena orang kampung Udah tahu kan Ica. itu. Udah Kak Ica itu dia punya Roh Kudus, paham lah dia gimana Bang Erben Ini ini. Oke, Uni puji Rifa. Tuhan. Tapi biarlah dia menjelaskan dulu. Bang Erben pun menghalangi dia. Mana tahu dia jadi pendeta. Lanjut Kak Ica. Amin, amin, amin. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Nah, kamu ini siapa? Umat yang kesusahan, yang memerlukan bantuan ya. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Nah, makanya enak jadi Paulus, jadi cukupkan tuh Kak. Oh iya. Ya, enggak intinya kan gini kata Bang Erben kan tidak ada keuntungan dari menginjili, tapi Paulus kan akhirnya dapat keuntungan Kak, dicukupkan dia di saudara-saudaranya. Unirifa, sabar dulu. Nah, ibaratnya begini loh ini Unirifa. Ibaratkan ini kan tadi Unirifa menyalakan pendeta atau apa namanya yang meminta perpuluhan. Nah, jemaat-jemaat itu yang itu mungkin bahasanya ya sedikit agak tidak menyenangkan ya. Tetapi di situ orang-orang yang mempunyai kelebihan. Ibaratkan mereka tuh mempunyai uang kelebihan gitu. Nah, itu dimintai perpuluhan seperti itu. Nah, bicara perpuluhan ya teman-teman ya. Kita bicara perpuluhan. Bukan berarti pendeta-pendeta itu untuk ini bicara tentang oknum juga ya. Karena Unirifa menyatakan banyak tuh pendeta yang perutnya buncit, begini segala macam. Nah, ini aku mau membantah seperti itu. Nah, di situ pendeta itu meminta perpuluhan bukan merampok, minta uang lu enggak. Tetapi di sini di perpuluhan itu untuk membicarakan apabila ada uang berlebih yang kamu punya. Nah, di situ dikumpulkan supaya orang-orang yang menerima, orang-orang yang membutuhkan, itulah hasil dari uang itu diberikan kepada mereka. Seperti itu. Bukan merampok asal saya minta uang kamu sekian juta. Bukan. Di situ ya, teman-teman ya. Arti dari ayat ini seperti itu. Jemaat lain telah kurampok. Bukan berarti dia merampok, saya minta uang kamu sekian juta. Bukan. Tetapi perpuluhan, seberapa uang yang bisa kamu memberikan untuk perpuluhan supaya kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu. Ya, teman-teman ya. Nah, kalau dikatakan itu ada pendeta yang perutnya buncit. Nah, Itu Ica, ini bukan bicara nilai uang 47 juta ini Kak. oh, nggak tahu juga ya. Iya, jadi Ya, begini. Ini bukan bicara nilai uang 47 juta ini kalau Rifa, kita seperti iya, tempat lain. iya aku nggak tahu ada uang 40 juta apa Aduh, enggak. kita Itulah ketawa dulu dah. Bang Erben. Itulah kenapa aku bilang kalau yang namanya manusia. Bentar dulu. Iya, ini jadi Ya Bang Paulus Erben nggak Kak pernah Ica, Bang Erben kan bilang barusan. Bang Erben ngomong, namanya manusia kalau sudah lihat uang memang banyak yang berubah. Makanya aku bilang kalau ada orang yang berkata tadi seperti Bang Erben bilang, memangnya seperti ada orang yang ketika dapat Jadi menginginkan gini, dapat keuntungan. Makanya aku tunjukkan ada loh iya. orang yang mendapatkan keuntungan setelah menjadi rasul. Pertama Bentar dia dulu. minta dipuji, kedua dia Bentar, mendapatkan jangan, tunjangan. nggak ada loh, Nah, nggak ada. ketika Jadi gini tunjangan ya. itu dikatakan Itu untuk kata orang merampok lain, itu kan itu ketika lebih dia pada mengklaim bahasa. sama Jadi seperti gini, anggota itu bahasa. DPR. Bentar dulu, udah dijelaskan Nah, itu giliran bahasa memframing, kayak gitu. diam aku. Iya. Dihargain ya. Dan
ketika Bang aku Irben nyerocos. tengah-tengah kamu, nah apabila aku tidak bisa lagi untuk meminta, nah di situ aku tidak menyusahkan siapapun gitu. Kata dia tidak menyusahkan. Kak, kalau aku bicara di hadapan orang semua, aku nggak pernah nyusahin siapa-siapa. Aku tuh loh selama ini sama kalian baik. Kak, gini itu kan pernyataan seseorang. Kembali lagi ke konteks yang dikatakan Uni Rifa. Nah, Iya. kalau misalkan kita berarti kita mau meminta nih. Bukan, itu kan pernyataan Paulus. Oke, kita Gak mungkin lah dia udah- ngaku. udah dijawab Nah, ya. tidak mungkin lah yang namanya Paulus mengaku dia menyusahkan orang. Mana ada yang ngaku? Ini untuk menunjukkan, tetapi berbeda ya. Kita kembali ke firman Tuhan. Apabila seorang pendeta atau seorang yang dikatakan dia memberitakan firman Tuhan udah meminta perpuluhan, dia mengikuti firman Tuhan, dia akan mengikuti kehendak Tuhan. Kalau kan Kak, kalau Hanya saya bilang ini konteks dua berbeda ya. Nah, Tadi kata itu, gini, jadi gini, saya itu gini itu, ya. Kita kalau bicara saya tentang melihat ini ya. keuntungan. Kan tadi sudah Bang Erben yang memulainya dulu. Terkait tentang keuntungan, saya justru katakan, justru Paulus ketika menjadi rasul itu Jadi diuntungkan gini. sekali. Pertama Jadi gini, dia katakan, bentar ya. walaupun aku adalah sebagai orang bodoh, harusnya kalian puji aku. Tapi Itu kalau satu, menyatakan jujur sikap ya, bahwa Uni dia Rima ya. minta dipuji. Bentar dulu Bang Jujur Erben, ya, Uni, tadi Bang bentar, Erben bentar. ngomong, aku Bukan, diam, bukan, Kak Ica bukan. ngomong, Kan ini kan aku satu diam. arah, Aku kan hanya, bicara. loh, Dengar Bang dulu, Erben kan dengar dulu. sudah, aku Bukan. belum gantian dong, kapan Jadi aku ngomong kalau lagi? gini kita analisa teks. Kalau di dalam ayat 8, ibaratnya orang Makedonia itu dirampok, penjelasannya sebenarnya maknanya ada di ayat 9. Dan ketika aku datang kekurangan di tengah-tengah kamu, Diam dulu, selesai dulu. aku Mari kita tidak bahas. menyusahkan seorang pun. Kata Sebab siapa itu? apa yang kurang padaku dicukupkan oleh Itu kata saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Itulah Perhatikan kata ini. Paulus. Sekarang Ini, begini, bentar kalau aku dulu. berbicara Jadi di hadapan gini, orang, nggak bentar mungkin dulu. aku jelek-jelekkan diriku sendiri, Bang Bukan, Erben. dengar dulu. Ini Aku bikin surat. Ini surat Paulus kepada orang Betul. Korintus. Ya, nggak mungkin Ini di dalam surat itu dia berbicara jelek-jelekan dirinya, tapi dia bahasa sebut-sebut dirinya seorang baik. ayah kepada anak. Dalam segala Iya. hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban Itu bagi kan ibu dan aku pengakuan akan tetap berbuat Paulus. demikian. Kalau Bang Erben tulis surat Jadi kepada ayat orang lain 8, menyatakan menjadi ayat orang baik, nggak mungkin lah 9. dikatakan Bang Erben di situ jahat. Jadi Pasti Bang Erben bilang Bang kalau Erben saya baik. bahasakan ini seperti inang atau bapak-bapak orang Batak ketika dia menasihati anak-anaknya Paham, yang aku maksud nakal, Bang Erben itu paham. maka dia ngomong, hei kau anakku, kau nggak tahu bapakmu ini udah mati diulang-ulang utang lagi. burung di Paham, balian, Boy, paham. mengalului asarok persikola main-main kau. Iya, itu metafora, Mati metafora, utang burung, katanya, mati metafora, metafora. Udah Nah, patah dengar. ini pinggang berkeping-keping untuk Dengar menyekolahkan dulu, kau. dengar dulu, Jadi Pak Paulus Pendeta, di sini gantian tidak lah menggerakkan sudah. massa, Gantian, Boy. tidak mengangkat pedang, tidak mengintimidasi. Kamu bayar Oke. sekian, kalau enggak putus. Betul, betul. Kamu bayar sekian, betul. kalau enggak kamu habis. Enggak ada Paulus ngomong begitu. Kak Ica, Jadi gantian ini ya. bahasa Aku diam loh ya, Paulus aku diam, gantian tentang, nanti. dengarin ya. Ini bahasa Paulus tentang betapa dia mencintai orang-orang Korintus seperti seorang bapak orang Batak dikatakan, anak, nah so diberi koro bapakmu mati pultang gurung mengalului hepeng asubuh kempor di ladang sana untuk cari uang sekolahkan kau, tapi kau nggak menghargai aku. Harusnya kau menghargai punggungku yang hancur mati pul ini untuk cari uang untuk kau bisa sekolah, tapi kau nggak lulus kau. Harusnya 3,5 tahun kau sudah sarjana hukum, tapi ini udah hampir DO kau, kelok-kelok. Udah ya, Itu gantian ya, artinya, gantian. ya. Baik, Saya pikir aku kalau terima ini jawabannya ya. ngerti Oke. lagi, enggak Enggak, lagi, aku udah ngerti, cukup aku lah ya. ngerti. Tapi saya kalimat Wes. terakhir. Aduh, Bang Erben, Kalau gantian Paulus dong. menggerakkan massa untuk merampok orang lain atau mengancam, taruh parang di leher, kau kasih uang supaya aku bisa ke Korintus, dijamin saya nggak percaya Paulus. Tapi makna siap. Paulus di sini Mantap. tidak seperti itu ya. Itu bahasa orang Batak itu, kayak orang Batak itu kayak bahasa hiperbola, tetapi itu berasal dari cinta yang merasa kayak dipermainkan. Gantian lah Bang Erben. Itu maksudnya, teman-teman yang orang di bawah udah ngerti maksudnya ya. Aku pun Seorang ngerti, bapak aku itu, udah ya. mati pultang gurung aku ini Udahlah, dibagian untuk sekolahkan kau. gantian lah, cerewet kali kayak mama-mama Bang Erben Iya, lama-lama harus lah. mama-mama lah supaya Ya, sabar lah, kalau gantian dari tadi lah. aku diam kau kan ngerocos terus. Mana ada? Ah, Aku diamnya. dikencangin nanti sempat ini 11 juga. Diamnya, aku bisanya. Oke, baik, betul sekali. Paulus sangatlah baik sekali, aku akui kata Bang Erben. Dia tak mau ngikuti kalau ada orang yang seperti itu. Maka Bang Erben betul lah pengikut Paulus, tapi bukan menuhankan Tuhannya Bani Israel. Kenapa? Tuhan Bani Israel merampas. 1 Tawarik pasal 26 nomor 26 sampai 27. Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para panglima. Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang yang menyerahkan Tuhan. Beda memang Paulus dengan Tuhannya Bani Israel ajarannya. Paulus itu sangatlah baik, Yesus pun sangatlah baik. Tuhannya Bani Israel tidak baik. Banyak sekali dia suruh bunuh suku Amalek. Bahkan dia mengajarkan Daud berperang. Bahkan dia juga merampok perempuan-perempuan yang menjadikan tawanan 30 sekian orang Nah, perawan. ini lari-lari kan, Loh, kok lari-lari? kan. Katanya nggak mau Oke. mengikuti yang merampok. Berarti Oke, janganlah saya ikuti jelaskan Tuhannya ya. Bani Israel Oke, yang itu tadi, transenden. Ibu, Tuhannya yang Ibu, transenden itu Ibu, merampok Ibu, Ica, ya. berdarah.
Dimute Paulus dengan Yesus baik. Saya jelaskan ya. Makanya aku bilang Kalau bicara Tuhannya tentang transenden Allah Bani Israel berbeda dengan Dimute, Tuhannya dimute Bang dulu, Ben. dimute. Tadi Dimute, aku dimute. dengarkannya itu. Enggak Janganlah lah, kita berganti-ganti lah tepuk kita. tangan dulu Gantinya untuk kita, woi. Kata Oke, Bang aku- Erben, dia tidak akan mengikuti Pendeta, orang yang diem aja memaksa. itu. Ini udah Ternyata apa ini? Tuhannya Bani Dia Israel bukan itu bertanya, memaksa. bukan bertanya ini, bukan bertanya. Bukan, Bang Erben udah mulai framing dari tadi. Giliran aku kasih data, Iya, Bang Erben itu merontak, makanya. menolak. Dalam Udah, kitab perjanjian Ibu Ica, lama, di-mute dulu. Oi, gantian Aduh, dong. Ibu Ica ini nggak mau. Di-mute dulu. Di-mute dulu. Aku tenang, sabar, aku bisa Di-mute diam. dulu. Enggak usah aku mute sendiri nih. Nah, diam aku. Haleluya. Haleluya. Gini ya, Bang. Jadi teman-teman Baik ini ya. ya, kalau konteks orang Israel ketika memasuki tanah Kanaan Kak Ica nggak kedengaran suaranya Kak Ica. harus memahami namanya historia. Harus memahami historinya. Di dalam Kejadian 12 dikatakan Israel itu dipersiapkan oleh Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi juga mereka dipersiapkan Tuhan menjadi kutuk bagi bangsa-bangsa. Mengapa saya katakan demikian? Karena panggilan Tuhan kepada Abraham itu, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, tetapi aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Jadi, bangsa Israel itu dipersiapkan 430 tahun di Mesir. Dan mereka disuruh keluar dari Mesir setelah genap waktunya 430 tahun, di mana selama 430 tahun itu diberikan untuk bangsa-bangsa Kanaan itu kesempatan bertobat. Dan ketika bangsa Israel juga datang memasuki tanah Kanaan, tujuannya sebenarnya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Kanaan. Namun apa yang terjadi? Bangsa Kanaan itu menolak Israel, bahkan memerangi Tuhan Israel Israel. berperang, Bang. Dengar Raja-raja dulu. pasal 18:7 tuh Bangsa Tuhan Israel menyertai itu dia. ditolak oleh bangsa-bangsa Kanaan. Kemanapun ia pergi bahkan berperang, mereka Tuhan menyertai memerangi dia, orang Bang. Israel. Akhirnya apa yang Enggak, terjadi? bukan. Ini aku bilang Karena tapi Bang Israel Erken. itu, Katanya karena tidak bawa Israel itu pedang. umat pilihan Allah, maka Israel juga diperintahkan oleh Allah untuk di mata Tuhan. Tuhan Bang Oke. Erben yang transenden berperang ya. Kenapa? Karena waktu 430 tahun itu sudah cukup Merampas ya, kasih merampas karunia ya, Tuhan menjarah bagi ya. bangsa-bangsa Kanaan. Menjarah Oke. nggak? Pertanyaannya, apakah Tuhan dikatakan kejam? Saya katakan tidak. Kenapa? Karena Tuhan tidak serta-merta membasmi bangsa Kanaan itu melalui bangsa Israel, bahkan dia turut serta. Bukan. Karena Tuhan sudah memberikan waktu 430 tahun. Hal yang sama juga pernah Allah kerjakan kepada manusia di zaman Nuh. Bahkan di zaman Nuh itu lebih mengerikan lagi. Yang hidup hanya 8 orang. Apakah Allah Yahweh itu bisa dikatakan sadis kejam ketika dia membinasakan seluruh manusia di bumi yang selamat hanya 8 orang? Yang dibunuh berarti yang jahat-jahat aja, Bang. Kenapa? Karena Bang, Allah sudah aduh. memberikan waktu Aku cuma 120 singkat tahun aja. Yang dibunuh supaya yang jahat-jahat bangsa-bangsa di zaman Nuh itu bertobat. Tapi selama 120 tahun tidak bertobat. Tapi kan Yesus Maka Allah makasih, mendatangkan Bang. air bah Dia menyelamatkan orang supaya jahat. manusia-manusia yang telah genap kejahatannya Lama itu kali, Kak dihukum Ica. melalui Dan air dia bah. Hal yang sama juga pernah terjadi di zaman Sodom dan Gomora. Sabar dulu. Apakah Allah kejam ketika mendatangkan api dari langit untuk membakar Sodom dan Gomora? Tidak. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan waktu. Ada 5 orang benar saja di Sodom. Tuhan tidak akan mendatangkan api. Tetapi kenyataannya apa? 4 saja yang ada, itu pun gagal 1. Dan kemudian gagal juga 3-tiganya. Artinya apa? Allah tidak pernah menyatakan hukuman sebelum Allah menyatakan kasih dan kedaulatannya itu. Betul ya? Jadi Betul. itulah yang Betul terjadi ya, Pedang ya? ketika bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu dibunuh, dihancurkan oleh Allah melalui bangsa Israel. Karena mereka selama 430 tahun tidak menghargai kasih karunia. Itu jelas ada di dalam Alkitab. Ya, Oke, mantap. silakan, Sampai. Aku terima jawaban Bang Erben. Maka Tuhan Bang Erben yang di dalam perjanjian lama itu tidak pernah menghukum kalau tidak memberi kesempatan dulu. Bagaimana dengan kisah 2 Raja-Raja pasal 2, 23 yang mengatakan botak-botak kepada Elia, padahal mereka adalah anak-anak kecil. Kenapa dibiarkan mati oleh Tuhan? Bang Erben, katanya Tuhan Anda tidak kejam yang transenden itu. Loh. Kenapa? Ini ya, bentar dulu. Yang saya maksudkan tadi, kenapa saya bawa Mau ke sini? lari-lari. Karena Bang Erben bilang dia tidak akan mengikuti orang-orang yang kejam karena Paulus tidak pernah meletakkan pedang di lehernya, maka aku bawakan data. Betul, Paulus memang baik, Yesus memang baik, beda dengan Tuhan dari Bani Israel yang banyak sekali membunuh. Kata Bang Erben tidak, mereka dibunuh karena ada alasan dan diberikan kesempatan dulu. Lah, kalau memang seperti itu, kenapa dalam 2 Raja-Raja pasal kedua nomor 23, Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka. Ini Abang Erben bilang Tuhan Bang Erben tidak pernah menghukum dan kalau tidak memberi kesempatan, kenapa anak-anak kecil cuma teriak botak-botak aja dimatikan? Ayat berapa ini?
Itu 2 Raja-Raja pasal kedua nomor 23. Oke. Jadi, kenapa orang-orang yang mencemooh Elisa itu dikatakan Elisa pergi dari sana ke Betel? Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berparinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pulanglah ia ke Samaria. Jadi untuk membalas penghinaan terhadap kehormatan Tuhan, Elisa menjatuhkan Tuhan, hukuman ilahi yang dibilang botak itu atas Elisa. mereka, sebagaimana terungkap dalam hukum berkat dan kutuk dalam perjanjian Imamat 26 ayat 21-22. Allah sendiri menghukum anak-anak yang rusak akhlaknya itu dengan mengirim 2 ekor beruang. Hukuman di Betel merupakan peringatan kepada Israel bahwa kutuk-kutuk dalam perjanjian Allah menanti mereka jikalau terus memberontak terhadap Allah. Perhatikan bahwa beruang itu mencederai anak-anak itu, tetapi rupanya tidak membunuh mereka. Di sini dikatakan lalu Tidak membunuh, mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Wah, parah kali. Dicacat-cacati, dicabik-cabik, tapi Iya, tidak matikan. Mana itu datanya itu? Jangan nambahin firman. Loh, dicabik-cabik. Dicabik-cabik sama beruang nggak mati Beruang gitu. itu. Dia digaromak, bahasa Bataknya digaromak. Dibubang. Lebih parah lagi lah Tuhan yang pakai Loh, benih. dicabik kok di sini. Wah, Lalu mencabik-cabik dari dicabik, mereka. nggak mati. Iya, itu gak dibunuh, dicederai itu. Parah Jangan kali tertawa. Tuhan yang pakai. Loh, Bang Eben Oke. ketawa. Dicabik-cabik. Parah kali. Jadi maksudku dicabik-cabik nggak misalkan mati. kakinya dimutilasi. Bukan itu, dicabik-cabik itu artinya apa itu? Dia apa? Digores-gores. Garuk, Dikira digaruk kucing. mereka. Dikira kucing. Beruang itu memang begitu kok, dicabik. Iya, sejak kapan beruang mencabik macam kucing menggarut anak aku? Pernah nggak kau lihat beruang? Oke, memangnya kalau beruang mencabik gitu kan macam kucing menyakar gitu. Loh, ini kan maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang. Ini aku baca di dalam Alkitab Sabda. Iya, itu kan bahwa itu kan beruang tafsiran. mencederai anak-anak itu rupanya tidak membunuh mereka. Oke, gak apa-apa. Ya. Cabik-cabik, tapi macam kucing. Jangan tertawa. Bukan, itu beruang loh. Jadi jangan macam-macam sama orang yang diurapi Tuhan. Kayak Anak siapa kecil nanti? loh itu, woi, anak Nama kecil si loh itu. Agustan. Oi, dengar dulu, Coba-coba anak menghina kocik. Yesus, Bang, anak menghina kocik Alkitab, langsung selesai ketemu bidadari. Katanya nggak apa-apa kalau Yesus dihina, buktinya Yesus dihujat dihina nggak ada apa-apa. Dia orang-orang Hansip Romawi. Urusan kalian, nanti tunggulah. Bukan. Oke, Buktinya udah ya. ketika Hansip Romawi, Longinus aja yang menusuk perut Yesus ini jadi udah, santo. Ya nggak apa-apa. Mana Uni Rifa? Hah? Sekarang Enggak, yang kata memberikan Elben itu loh racun Kak Ica, kepada semua yang nabimu diceritakan itu jadi bertentangan apa? semua. Contohnya Coba. gini kan, kata dia begini, makanya kalian jangan hina Tuhan, nanti kalian dicabik-cabik. Ini anak kocik, lo cuma menghina Nabi Elisa, dicabik-cabik sama beruang, katanya Iya, cuma Nabi dicolek Elisa kan doang. berkuasa, nggak ini, nggak Iya, kamu. lalu Bang Berkuasa Elben Nabi bilang, dia naik ke makanya surga. jangan menghina Tuhan. Longinus aja yang menusuk lambung Tuhan jadi santo di orang Katolik. Bayang Oh, gitu bagus. hebatnya. Hebat Iya. Yesus ya. Orang Hebat yang menusuk memang. lambungnya Kalau itu yang menjadi santo. menjadi santo. Iya. Ya betul Berarti ya. orang-orang yang Kalau menganiaya yang Yesus- memberikan yang Iya. bukan makanan di makanan kepada nabinya Rifa itu jadi apa ya? Loh, kalau memang dalam orang Bani Israel yang jahat memang jadi jahat. Kalau dalam Kristen kan orang jahat jadi baik kemudian ya kan. Oh. Contoh kayak Paulus Oke. jadi rasul. Kalau padahal orang dia baik jadi pembunuh. jahat ada nggak Uni Rifa? Loh, Tadinya sekarang di mana sebelum orang dia jadi baik? nabi, Coba aku tanya, catatannya di baik-baik mana semua. orang baik yang dipilih menjadi masuk ke surga dalam iman Kristen? Semuanya untuk orang jahat. Jadi Kristen itu menyelamatkan orang-orang jahat. Beda dengan Tuhan Bani Kata Israel dan Tuhan semua Bani Islam. manusia di dunia ini pada dasarnya Loh, adalah jangan. jahat. Lihat Karena lah, dosa. Bang Erwin aku ngomong dipotong-potong, Tetapi tadi aku dengerin. Yesus Kristus telah Aku lagi menebus ngomong dulu, supaya jangan potong Kak menjadi Ica kayak baik. mana ini Bang Erben. Dia Oke, tadi gitu ngomong Ica, panjang saya lebar. pikir ganti aja tuh Ica. Dia ini Sabar udah dulu, kerasukan. aku lagi Apa menyam ini? kerasukan. Gantian Udah Bang Erben. kerasukan, puas Kata dibilang Bang Erben tadi bilang begini. Enak Udah lah kalau lah. gitu, yang jahat sama Yesus Udah ya. berarti jadi orang suci katanya. Makanya aku bilang, Tuhan menubuatkan supaya Yesus mati di tiang salib. Perantaraannya siapa? Harus dibunuh sama Hansip Romawi, Longinus. Tahu-tahu jadi santo Longinus. Kan enak itu sudah menganiaya Tuhan jadi orang Ica, suci pula. Kan diturunkan gitu. aja. Itu udah menghina toh. Nanti Loh, kok kita menghina? balas. Kok Oke, Bang aku Erben aja merasa turunkan. terhina kan fakta, Terima Longinus kan kasih jadi ya semua santo. ya. Saya pikir udah cukup. Saya sudah berapa Aduh, lama Bang ini? Erben, kok kayak gitu katanya bersabar di pengajar. Aku kan bilang, orang Oke yang ya. membunuh Yesus menjadi santo. Ica,
Loh. Apa Uni? Diturunkan aja ganti Yaudah, yang lain. aku turun aja lah Bang Erben, udah gak sanggup kayaknya. Ganti yang Udahlah lain, Kak Ica, ganti yang lain. Kalau ada yang lain saya ladeni. Makasih ya Kak Ica, Enggak, Bang Erben enggak jadi ada pengajar tuh yang sabar kayak Kak Ica itu. Kak Ica itu penyabar, gak kayak Bang Erben. Ah. Oke. Turunkan Terima aja, kasih ganti yang Kak lain. Ica. Terima gaji Bang Erben. Sabar napa jadi pendeta. Ih, satu lagi ya terakhir. Udah enggak usah lagi. Terakhir turunkan lah. aja lah. Jadi Pak, teman-teman, kalau misalkan lawan Udah. tidak mau lagi, kita enggak, aku nggak mau lagi. Aku Dia cuma hanya sama Kak Ica aja. framing. Aku ngomong sama Kak Kalau Ica. bertanya enggak bagus nanti. Aku ngomong sama Ica kok. Iya, Jadi kalau gini. misalkan ini Aku nggak sama Bang Erben. Orang yang menyalibkan Yesus itu dia menjadi santo luar biasa. Kenapa? Nah betul, Karena dia menyadari dan dia Makanya berkata, udah. bukan Ngomong saya kan terus. menuliskan framing. Aku lagi ngomong sama Kak Karena Ica. Yesus, karena dikatakan di dalam Alkitab, dia mengatakan Aduh. sendiri sungguh benar, dia ini adalah anak Allah. Kenapa dia mengatakan Yesus anak Allah? Karena dia melihat selama Yesus Aku disalib lagi itu, ngomong sama Kak Ica loh. Yesus Ah. tidak pernah menyampaikan perkataan-perkataan. Katanya nggak mau jawab, dia yang banyak omong mengutuk juga. atau Nanti sumpah aku tanggapi, serapah, disuruh gitu ya. turunkan aku sama Kak Ica. Kemudian dia juga melihat betapa Yesus waktu disalib itu pun masih Aduh. meladeni melayani 2 orang. Walau nyatanya satu tidak bertobat, satu bertobat. Iya, Dan intinya para yang buat menyalibkan Yesus itu teman-teman juga, muslim. dia Tuh, juga aku yang bingung. disalibkan itu menyalibkan itu para Terakhir tentara loh, itu Kak Ica. melihat Boleh nggak, Kak Ica? ketika Terakhir aja. terjadi gempa bumi dan terjadi gelap gulita selama 3 jam, itu juga membuat mereka akhirnya menjadi percaya kepada Yesus. Oke, Jadi aku terakhir. teman-teman, Aduh. bahkan Yesus juga ketika di kayu salib itu dia kan mendoakan, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya apa? Aduh. Berarti doa Yesus terjawab. Karena Udah dong, orang-orang yang gantian. menyalibkan itu Tadi menjadi aku sadar ngomong nggak mau lagi, akan turunkan. apa yang dikerjakan dan terjadi pada Yesus. Udah ya. Oke, saya pikir itu Udah. Ica diturunkan aja langsung. Tunggulah dulu, aku Nggak ngomong usah, sama Kak ganti yang Ica. lain aja toh. Ganti yang lain Aku toh. mau ngomong sama Kak Ica sebentar. Pak, kalau Ganti lawan aja, bicara ganti aja. tidak ini tadi kan Ganti aku aja. udah tanya. Nah, udah Kalau dia framing, saya kan tidak ngomong lagi. Jadi Aku mau ngomong sama Kak Ica. Lu nggak coba bisa, Bang nggak Erben. bisa, nggak Apa bisa. yang Itu Ica turunin aja. Aku mau ngomongin sama Kak Ica. Kak Turun Ica aja. terima kasih. Apa lah Bang Erben nih? Makanya jangan Oke, suudon jadi orang yang katanya. turun ya. Terima kasih toh Ica. ya. Jangan, udah aku turun deh, jangan deh. Bang Erben Yaudah, kau begitu, turun, ngambek. turun lah. Udah, aku mau nyapa Turun Kak aja. Ica dulu. Kak Ica Nggak cantik usah, turun sekali. aja. Kayak gitu. Bukan, saya nggak Kak Ica bantu kamu cantik lagi. sekali. Apa skincare-nya? Saya Bentar, Kak. pikir Apa sudah skincare-nya? selesai ya. Apa sih Bang Erben? Kita putar lagu rohani aja yuk. Ya udahlah. Kita putar lagu rohani ya. Yesus itu baik. Oke, saya putar lagu rohani ya. Itu baik. Ya, itu dia saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah mendengarkan serta melihat bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, seru dan juga memanas. Dan kita melihat masih di awal-awal atau di menit-menit awal saja sudah terjadi keributan yang dimana Uniriva bersama dengan temannya ini ketika mereka membawakan suatu narasi atau menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman para apologet Kristen, mereka akan mengeluarkan suatu respon atau reaksi yang Baik, sama sekali teman-teman, bagi videonya menurut kita saya boleh simak itu apa tidak yang dibahas boleh dan atau tidak seharusnya ada di dibicarakan dalam oleh suatu ranah diskusi atau debat. Uniriva dengan temannya bersama dengan apologet Kristen di video tadi, mereka membahas tentang hubungan manusia dengan Tuhan dalam Alkitab dan bagaimana kemudian manusia tidak taat kepada Tuhan dan jatuh ke dalam dosa, dan pengertian-pengertian daripada dosa itu, apakah dosa itu ya hanya sebatas mengambil barang yang bukan miliknya atau lebih daripada itu. Nah, saudara dalam Tuhan, ini yang dibahas oleh mereka di video tadi, dan kita sudah dengarkan penjelasan seorang apologet Kristen di video tadi. Dia menjelaskan dengan baik tentang bagaimana manusia tidak taat kepada Tuhan. Manusia pertama itu Adam dan Hawa. Mereka melanggar perintah Tuhan dan mereka tidak baik di hadapan Tuhan. Mereka berdosa di hadapan Tuhan, dan bagaimana dosa itu ada dalam diri manusia. Dan kemudian ya, Tuhan melihat bahwa manusia terus bergelut di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan, dan akhirnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini ya untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan dengan mengembalikan kemuliaan manusia itu ya, yaitu dengan cara dia rela mengorbankan dirinya, bahkan mati di salib, dan di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, dan setelahnya dia naik ke sorga ya. Nah, saudara dalam Tuhan, Yesus Kristus telah
membebaskan manusia dari belenggu dosa. Yesus memberikan kemerdekaan bagi setiap manusia. Itulah yang dibahas dan dibicarakan mereka di video tadi, ya, bagaimana manusia tidak taat dan kenapa Allah harus datang ke dunia ini menyelesaikan persoalan itu, ya. Penjelasan-penjelasan yang sangat luar biasa dari apologet Kristen, ya, penjelasan yang sangat baik, tentu memberkati kita, menguatkan setiap kita, dan membuat iman kita semakin kokoh, semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, kalau kita perhatikan juga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Nurifa dan temannya, yang menjadi pertanyaan yang mudah ditanggapi, mudah dijawab oleh apologet Kristen ini, karena kita tahu bahwa apologet Kristen ini sangat cerdas, bahkan juga menguasai bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Ibrani dan Yunani. Terlihat, ya, dari apa yang dia sampaikan, dari apa yang dijelaskan, penjelasan-penjelasan yang juga menggunakan bahasa asli Alkitab, ya, tentu, ya, memberikan pengertian-pengertian yang sangat baik, yang sangat detail, dan ya, mudah-mudahan apa yang dia sampaikan menjadi berkat bagi mereka yang menjadi lawan bicaranya, ya. Dalam hal ini kita terus berdoa buat apologet Kristen di video tadi, dan juga buat semua apologet Kristen di Indonesia ini supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh saudara kita yang masih belum mengerti kekristenan, yang masih penasaran dengan kekristenan, yang masih ragu-ragu dengan iman kekristenan, sehingga ya, dengan apologet Kristen yang cerdas, yang berhikmat, mereka yang bertanya boleh mendapat kebenaran, dan harapan kita semakin banyak yang kemudian percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan mereka, ya. Saudara dalam Tuhan, berbicara tentang manusia, tentang dosa, tentang penebusan, ya, kita bisa belajar dalam Alkitab, kita bisa pahami, dan tentu kita sebagai orang Kristen sudah sangat paham tentang hal itu, ya, sehingga saya percaya bahwa tidak ada keraguan di dalam hati kita, ya, tentang Yesus sebagai Tuhan. Saya percaya bahwa saya dan saudara mengimani bahwa Yesus satu-satunya, ya, yang memberikan kita jalan untuk bisa masuk kerajaan sorga kelak. Di luar Yesus, tentu kita beriman, kita tidak bisa menemukan jalan keselamatan, karena Yesus dalam Alkitab mengatakan bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Dan di dalam pasal lain, kitab lain, ya, kita juga bisa menemukan kebenaran-kebenaran tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui ini. Selanjutnya, apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar-komentar yang memberkati kita sekalian. Dan juga jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, bantu tekan tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga saudara menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Semoga saudara menjadi orang-orang yang senantiasa bahagia. Semoga kita semua dilindungi Tuhan, dan semoga kita senantiasa bersuka cita dalam Tuhan. Kita diberkati, ya, keluarga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, dan anugerah yang besar daripada Tuhan melimpah bagi kita semua. Saudara dalam Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.